rambutnya seperti baru bekas keramas, ya, masih seperti meneteskan air, indah dan sejuk menatap wajah Isa. Dia pun turun. Setelah dia landing, oke, sekarang bisa kita buka diskusi. Oke, mungkin ada dari Siwan bertanya. Sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fajar Rahman. Ustaz Zulkifli tidak pernah bicara di grup. Ini ada hal yang saya perlu tanya tentang tadi ada Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Tentu di sini sudah ada hadisnya yang harus untuk pencegahan terhadap fitnah dajjal itu nanti kita tidak kena gitu. Tapi ini yang pertanyaannya apa maknanya sampai harus Al-Kahfi yang dipilih? Ya, bagus. Dajjal akan tentunya juga tidak bisa dibunuh oleh Al-Mahdi sekalipun satu rumpun jadwal kehadirannya. Nah, tapi dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini dalam waktu 40 hari yang 40 hari 40 malam itu sendiri Dajjal berkuasa untuk menghentikan semua kekafiran di dunia ini. Bagaimana Nabi Isa cara melumpuhkan atau membunuhnya daripada Dajjal itu sendiri? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat mahal berkualitas. Ini penting. Nah, ketika pertanyaan begini muncul, maka terbongkarlah kembali tutupan-tutupan ilmu. Sekarang kita jawab. Kenapa surah Al-Kahfi dipilihkan? Kok nggak surat lain aja? Yasin kayak umpamanya. Ya? Ada yang bisa jawab? Gimana? Ada 4 kisah. Oke. Akhwat kita telah berani memberikan salah satu jawaban. Barakallahu fiha. Semoga Allah memberkahinya. Jazakillahu khairan. Ada tambahan? Cukup? Oke, jazakillahu khair. Begini, Al-Kahfi kisahnya masih ingat nggak bagaimana? Ini rahasianya ya. Al-Kahfi kisahnya adalah beberapa pemuda beriman yang tegar mempertahankan tauhid di tengah-tengah tekanan kekuasaan yang sangat zalim. Ini yang pertama. Kemudian ketika mereka mempertahankan tauhidnya dan mendakwakan tauhid yang semampunya, lalu mereka diancam untuk murtad atau dibunuh. Mereka pun lari. Mereka bersembunyi dalam gua. Gua itu nggak begitu jauh dari negeri itu. Kemana-mana pasukan daripada penguasa zalim ini sudah disebar, sudah lewat-lewat lalu lalang depan gua, tapi tidak ada satupun seolah melihat gua itu. Akhirnya berjalanlah 309 tahun baru mereka kembali masih dalam keadaan seger, masih dalam keadaan fit imannya dan sebagainya. Kenapa Allah menjadikan dan Rasulnya memutuskan bahwa Al-Kahfilah ayatnya terinspirasi dari kekuatan kisah ini? Dajjal nanti memiliki kemampuan sihirnya dan bala tentaranya memburu kemana-mana. Orang yang membaca ini digaibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak nampak walaupun rumahnya dekat. Rumah ini digaibkan oleh Allah. Baik bala tentara Dajjal, Dajjalnya sendiri, sihirnya tak akan tembus. Inilah dia rahasia kenapa Rasul memilihkan surah Al-Kahfi. Tolong dibaca nanti dalam kitab ensiklopedia akhir zaman. Ada hadisnya Nabi mengatakan, yang hafal surah Al-Kahfi dari ujung kakinya yang 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, dari ujung kakinya ke ujung kepalanya mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Kalau dia hafal satu surah Al-Kahfi seutuhnya, maka cahaya yang dimilikinya sekuat ufuk timur dan barat. Subhanallah. Ini kekuatan hafalan surah Al-Kahfi nanti di akhir zaman. Makanya dipilihkan. Yang jelas kita tunduk kepada nas-nas qat'i yang datang dari Rasulullah SAW. Ayo dihafal ya, surah Al-Kahfi tolong dihafal. Terus pertanyaan kedua, Ya'jud Ma'jud. Apa tadi? Bagaimana Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa? Wah, ini luar biasa. Ini kayak jadi opera nanti ini. Saat Al-Mahdi terkepung di masjid di Damaskus. Masjid ini kata Rasulullah memiliki menara putih. Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi
menulis dalam kitabnya, dan itu difotokan, gambar masjid itu sekarang sudah ada, menara putihnya juga. Disinilah menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa nanti akan turun. Al-Mahdi terkepung karena Al-Mahdi tidak berdaya untuk berhadapan langsung secara fight dengan face to face melawan Dajjal. Dajjal dengan bala tentaranya sangat besar dan kuat di luar sana mengepung Al-Mahdi di Masjid Jami' Amawi. Subhanallah kaum muslimin. Al-Mahdi salat subuh. Mereka terkepung dari asar kemarin. Salat subuhnya ketika azan qomat, Al-Mahdi perintahkan qomat. Lalu mereka semua qomat. Al-Mahdi maju ke depan. Seluruh mata tiba-tiba tertegun melihat ke arah langit. Ada apa? Isa alaihissalam turun ke bumi dengan cara diapit oleh dua malaikat yang bersayap. Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di kedua bahu malaikat kiri kanannya. Turun. Rasul mengatakan wajah Isa sangatlah rupawan. Rambutnya seperti baru bekas keramas, ya, masih seperti meneteskan air. Indah dan sejuk menatap wajah Isa. Dia pun turun. Setelah dia landing, mendarat, ya, kedua malaikat ini kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilakan Isa menjadi imam. Isa menolak, tidak. Tadi qomat khusus untuk kamu. Imamnya zaman ini adalah kamu imam. Kemudian Al-Mahdi maju kembali mengimami salat. Setelah mengimami salat, mereka pun berzikir. Saat matahari terbit, Isa alaihissalam menuju ke belakang, pergi ke gerbang pintu yang sudah mau didobrak oleh Dajjal. Isa langsung membuka gerbang pintu itu. Ketika Isa keluar, Dajjal menggigil langsung melihat sosok Isa, manusia satu-satunya yang diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk membunuh Dajjal sudah muncul. Apa kata Rasulullah saat dua tokoh legendaris akhir zaman ini saling berpapas-papasan? Dajjal menggigil dan menjerit di tempat, menjerit dengan sekuat-kuat jeritan. Kenapa? Tubuhnya meleleh, kata Rasulullah. Sungguh demi Allah, kata Rasul, kalaulah Dajjal tetap berdiri di atas kedua kakinya di tempat itu, dia akan mencari cairan yang menggenang di lantai. Subhanallah. Kemudian Dajjal lari. Kemanapun Dajjal lari, Isa sudah menunggu di sana. Mau kemana ente boy? Kemana saja? Akhirnya Dajjal lari ke Palestina, tempat tepat di pintu Lut. Dan disitulah Nabi Isa menghunjamkan tombak khusus yang dibawanya, tembuslah Dajjal. Jerit kematian Dajjal. Darah yang masih menggena, yang masih bergelimang di tombak itu dibawa kembali dengan kecepatan yang Allah izinkan, tepat di depan Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Dan orang Yahudi juga menyaksikan Dajjal sudah mampus. Orang Yahudi jadi lemes. Seluruh bala tentara Dajjal hilang semangatnya. Mereka tinggalkan senjata-senjata, mereka lari. Mereka menyelamatkan diri kemana saja. Dimanapun mereka sembunyi saat itu, seluruh tempat mereka bersembunyi Allah izinkan bicara. Ada yang bersembunyi di balik tembok, temboknya bicara, hai muslim, sini ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap bunuh. Ya muslim, hadza yahudiyun warai ta'ala faqtulhu. Sembunyi di dalam lubang, lubangnya bicara. Sembunyi di belakang batu, batu bicara. Sembunyi di belakang pohon, pohon bicara. Yang nggak mau bicara cuman illa al-gharqad fa innaha syajaral yahud, kecuali pohon gharqad. Sesungguhnya pohon gharqad adalah pohonnya Yahudi, kata Rasulullah. Cuma gharqad doang yang diem, dan gharqad itu berduri loh. Orang beriman kan udah tahu nih kemana nih sembunyinya Yahudi. Sisa-sisa Yahudi kemana nih? Pasti di kebun gharqad. Tahu nggak? Sejak 12 tahun yang lalu, Perdana Menteri Israel atas perintah para robi-robi Yahudi yang ada sudah menanam 20 juta batang pohon gharqad. Sekarang ini udah besar-besar, udah tinggi-tinggi 12, 13, 14 meter tingginya. Banyak dan luas. Mereka udah siap-siap, Pak. Mereka baca ini hadis. Mereka tahu nih pohon kita akhir zaman. Anehnya kenapa nggak beriman aja sih gitu ya? Masalahnya orang beriman kan udah tahu kemana sembunyinya dia. Ya sudah, orang beriman tinggal bawa pedang pergi ke kebun gharqad. Pas dilihat satu, ini ada kutu satu.
Mampus dah. Ini kejadian kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fiik.